Shalom, Betani Batam Community bersama kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita masih akan membahas Matius pasal 6 ayat 19 sampai 21 tentang hal mengumpulkan harta. Masih ingat minggu lalu Bapak Ibu, ayat 1 sampai ayat 18 ini bicara tentang hal-hal yang bersifat rohani. Ayat 19 sampai ayat selanjutnya ayat 34 ini bicara hal-hal yang bersifat materi. Lalu kemudian kalau ayat 1 sampai 18 bicara hal hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hal berdoa, berpuasa, memberi sedekah, maka ayat 19 sampai ayat 34 bicara tentang kita dengan sesama, dalam hubungan kita dengan sesama. Firman Allah berkata Matius 6 ayat 19 sampai 21, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Kemarin kita sudah belajar, waktu Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi." Itu tidaklah berarti bahwa kita tidak boleh mencari uang, bekerja untuk mencari uang. Tidak begitu maksud Tuhan Yesus. Kita justru harus bekerja. Karena kalau kita tidak bekerja, kita dianggap pemalas. Kalau kita pemalas Bapak Ibu, maka kemiskinan akan datang menyerbu kepada kita. Lalu kemudian juga kita diberitahu oleh Rasul Paulus, jauhkan dirimu dari orang yang pemalas. Karena orang yang pemalas itu bisa mempengaruhi kita jadi ikut pemalas. Jadi betapa pentingnya bekerja. Sekali lagi, waktu Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, yang dia maksud bukanlah kita tidak boleh bekerja mencari duit. Bukan itu maksudnya. Yang kedua Bapak Ibu, apa maksudnya? Jelas sekali, maksud Tuhan Yesus bukanlah berarti bahwa Bapak Ibu dan saya tidak boleh menjadi kaya. Tidak ada hubungannya dengan itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kalau begitu orang Kristen tidak boleh menjadi kaya. Orang Kristen tidak boleh menjadi berhasil. Orang Kristen tidak boleh menjadi konglomerat. Bukan itu maksud Tuhan Yesus. Di Alkitab ada banyak orang-orang kaya. Abraham kaya raya. Ishak sangat kaya raya. Ayub luar biasa kaya raya Bapak Ibu. Konglomerat di zamannya Ayub itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Jadi jelas sekali, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Tuhan Yesus tidak sedang berkata, nggak boleh cari duit, tidak boleh menjadi kaya. Bukan itu maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Justru sebaliknya, sekali lagi justru sebaliknya, anak Tuhan harus begitu bergairah dalam bekerja. Anak Tuhan harus menjadi contoh teladan bagaimana bekerja dengan baik. Dan Bapak Ibu yang kedua, bukan berarti anak Tuhan tidak boleh kaya. Jika Tuhan menganugerahkan kau kekayaan, jadilah kaya. Jika Tuhan menganugerahkan kau menjadi orang yang berhasil, konglomerat, silahkan menjadi konglomerat anak Tuhan yang luar biasa. Ada banyak di muka bumi ini anak-anak Tuhan yang diberkati Tuhan yang luar biasa. Dan dengan berkat itu mereka menyumbang lebih banyak lagi untuk penginjilan. Mereka mengerjakan banyak hal untuk pekabaran Injil di seluruh dunia. Jadi Tuhan tidak melarang anak-anaknya menjadi kaya di bumi, di muka bumi ini. Sekali lagi Bapak Ibu. Firman Allah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Bukan berarti kita dilarang untuk menjadi kaya. Bapak Ibu ini kasih silakan. Bekerjalah yang sebaik mungkin, berusahalah yang sebaik mungkin, lakukanlah dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dan jadilah orang-orang yang sungguh terberkati, biar nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak apa-apa menjadi orang yang kaya raya. Tetapi kita kekristenan juga percaya, tidaklah apa-apa menjadi orang yang sederhana, orang yang miskin. Itu pun bukanlah sebuah dosa. Yang pasti jika kita sudah bekerja sungguh-sungguh, kita berusaha sungguh-sungguh, apapun hasilnya, kita percayakan kepada Tuhan. Lalu dia berkata, di bumi mengengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa maksud ayat ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Sekarang kita tidak sempat untuk membahasnya, tetapi paling tidak hari ini kita merenungkan bersama-sama. Ayat ini tidak bicara bahwa kita tidak boleh kerja cari duit. Ayat ini tidak bicara bahwa kita nggak boleh kaya. Bukan itu maksudnya. Kalau begitu apa maksudnya? Hari esok atau besok kita akan merenungkan bagian ini bersama-sama. Sepanjang hari ini renungkan firman Allah. Jadilah anak-anak Tuhan yang pekerja keras. Jadilah anak-anak Tuhan yang berhasil. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.